Anggota DPR latar belakang tewasnya Brigadir J harus diusut tuntas karena penuh misteri. Kita berharap mendapat penjelasan lebih rinci lagi ke depan. Bahasanya kawan-kawan adalah supaya masalah ini menjadi lebih terang benderang. Saya tidak akan bicara banyak karena kita sedang tunggu kinerja Polri. Ya, karena banyak sekali WA kepada saya, telepon kepada saya yang harus saya jawab. Saya jawab aja sekalian di sini. Ya, kalau belum ada yang belum clear, monggo dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Tetapi intinya saudara sekalian, ini adalah eksiden yang perlu penjelasan lebih lanjut. Dikatakan oleh Roslin, dan saya baca beritanya di CNN tadi, bahwa jenazah dari Brigadir J ternyata ada dua hal yang kemudian ini menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Yang pertama, ternyata selain luka tembakan ada luka sayatan. Dan yang lebih parah lagi, ada dua jari dari Brigadir J ini putus. Coba bayangkan, dua jari Brigadir ini putus. Sebagai petunjuk, sebagai barang bukti. Nanti bisa menjadi alat bukti petunjuk, dihubungkan dengan alat bukti barang bukti yang lain dan alat bukti yang lain. Jadi saya melihat beberapa lubang juga ya? Ya, misalnya di mana yang lubang, di mana sobek. Berarti dari situ ketahuan nanti Pak ya? Iya. Berarti Apakah dia dibunuh dengan pistol atau dengan senjata tajam, itu akan nampak. Pertanyaannya, apakah mungkin dua jari dan sayatan itu terjadi sebelum ditembak atau setelah ditembak? Kalau setelah ditembak terjadi tembak menembak, kemudian Brigadir J ini mati, tewas dalam aksi tembak menembak tadi dengan Baradae. Kemudian apakah kemudian jenazah Brigadir J ini yang sudah tewas kemudian ditambah dengan luka sayat dan kemudian kedua jarinya dipotong? Ini juga timbul pertanyaan. Tapi kita ini masih internal, belum ada korban masyarakat, jadi kita beri kesempatan Polri untuk menjelaskan lebih rinci. Tapi saya pastikan bahwa nanti dalam rapat ke depan, di dalam rapat dengan pendapat dengan Kapolri, pasti kita akan undang untuk itu ya. Kami bisa pimpinan bisa mengundang. Untuk mengusut kasus tembak menembak di rumah Bapak Ferdi Sambo. Mahfud menekankan kasus ini harus diusut secara tuntas karena mempertaruhkan kredibilitas Polri dan pemerintah. Ini kan satu peristiwa yang agak rumit karena satu peristiwa kriminal terjadi justru di rumah pejabat tinggi penegak hukum itu. Itu satu poin. Dan rumah itu ada di lokasi para petinggi penegak hukum. Perumahan Polri itu juga sudah problem lagi itu. Dan di atas itu kehidupan politik kita selalu ingin cari ada faktor lain nggak di dalam soal-soal tadi itu. Jadi kuriositas publik menganggap jangan-jangan ada hal lain, ada faktor X. Nah, faktor X itu yang kemudian jadi isu. Jadi supaya faktor X itu tidak jadi isu, harusnya betul-betul transparan penyelidikan itu. Anggota DPR latar belakang tewasnya Brigadir J harus diusut tuntas karena penuh misteri. Anggota fraksi PDI Perjuangan atau DPR Junimart Girsang meminta tim gabungan yang dibentuk Kapolri harus mengusut secara tuntas penyebab tewasnya Brigadir J dalam kasus baku tembak antara anggota Polri di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Latar belakang tewasnya Brigadir J harus diusut tuntas karena penuh misteri. Ini menyangkut nyawa dan nama baik institusi Polri serta keluarga besar almarhum Brigadir J. Begitulah kata Junimart di Jakarta pada hari ini. Dia menjelaskan setelah mencermati informasi yang disampaikan Divisi Humas Mabes Polri terkait peristiwa tersebut, terlalu cepat menyimpulkan bahwa kejadian itu terjadi karena adanya pelecehan. Menurut dia, kalau informasi yang disampaikan Polri tidak ada tindakan menodong senjata, itu namanya tindak pengancaman bukan pelecehan.
Pelecehan seksual atau verbal ini harus jelas. Beritanya menodongkan pistol, itu seharusnya pengancaman bukan pelecehan. Begitulah ujarnya. Junimart menilai objektivitas Polri diuji dalam pengusutan kasus tersebut karena sesama anggota polisi saling tembak tanpa alasan yang rasional dan jelas. Tentu tidak bisa diterima masyarakat umum dan akal sehat. Dia mempertanyakan apakah sesederhana itu alasan peristiwa saling tembak antar anggota polisi sehingga menyebabkan tewasnya Brigadir J. Apakah sesederhana itu masalahnya sehingga terjadi saling menembak? Apakah Baradae dalam posisi overmatch atau keadaan memaksa atau nutwir atau pembelaan terpaksa, katanya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR itu menduga ada sesuatu yang sifatnya sangat pribadi di balik kejadian tersebut sehingga harus diungkap tim gabungan yang telah dibentuk Kapolri. Dia meyakini Bareskrim Polri dapat mengungkap kasus tersebut secara transparan dengan melibatkan ahli balistik psikologi dan mencermati rumah tempat kejadian tersebut diperuntukkan untuk apa. Pengakuan ayah Brigadir J, saya disuruh tanda tangan, baru peti jenazah boleh dibuka, saya tolak. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J, menceritakan momen polisi mendatangi rumahnya untuk mengantarkan jenazah anaknya yang tewas karena baku tembak di rumah Kadif Propam Polri. Menurut Samuel, polisi datang ke rumahnya mengantarkan jenazah Brigadir J pada Sabtu 9 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, lanjut Samuel, pihak keluarga sempat bersitegang dengan polisi yang mengantarkan jenazah Brigadir J. Penyebab pihak keluarga dilarang membuka peti jenazah Brigadir J. Saat polisi tidak menjelaskan alasan mengapa pihak keluarga dilarang membuka peti jenazah Brigadir J. Kita larang tetapi tidak dijelaskan alasan kenapa peti jenazah tidak boleh dibuka, kata Samuel dikutip dari kompas.com pada Rabu 13 Juli 2022. Selain tidak boleh membuka peti jenazah Brigadir J, kata Samuel, pihak keluarga juga dilarang untuk mengambil gambar jenazah Brigadir J. Samuel mengaku sempat dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian terlebih dahulu jika ingin membuka peti jenazah Brigadir J. Namun hal itu ditolak. Saya disuruh tanda tangan dulu, baru nantinya peti jenazah boleh dibuka. Saya tolak karena itu sama dengan membeli kucing dalam karung, tutur Samuel. Nanti kalau terjadi masalah dan saya sudah tanda tangan, malah saya dipermasalahkan. Setelah lama bersitegang, akhirnya pihak keluarga diperbolehkan membuka peti jenazah Brigadir J. Namun dengan catatan hanya orang tua, saudara kandung dan bibi yang boleh melihatnya. Saat peti dibuka, menuturkan Samuel, orang lain diminta untuk keluar ruangan, jendela dan tirai di rumah duka juga langsung ditutup polisi. Samuel menyebut pembukaan peti jenazah Brigadir J disaksikan oleh polisi yang mengantar jenazah anaknya itu. Prosesnya pun kata dia berlangsung singkat. Diponya itu sedikit sekali, tapi ibunya syok, berteriak-teriak dia karena melihat banyak sekali luka-luka di bagian tubuh dan wajah anaknya, kata Samuel. Sementara itu, bibi dari Brigadir J, Rohani Simanjuntak, mengatakan 2 hari setelah jenazah Brigadir J diantarkan ke rumah orang tuanya, ratusan polisi kembali menandatangani dan mendatangi rumah kakeknya. Kedatangan ratusan polisi itu disebut untuk memberikan penjelasan kepada pihak keluarga mengenai kronologi tewasnya Brigadir J dalam insiden baku tembak yang terjadi pada Jumat 8 Juli. Rohani mengatakan kedatangan para polisi tersebut membuat suasana rumah duka menjadi berubah sangat mencekam. Bahkan Rohani pihak keluarganya merasa ketakutan tak kala ratusan polisi datang mengepung rumah hingga menutup pagar sekolah. Waktu datang orang itu ke rumah, kami terkejut. Jantung kami serasa mau copot, maklum kami baru trauma, baru kehilangan, kata Rohani di rumah duka pada Selasa 12 Juli. Rohani menuturkan para polisi datang ke rumah orang tua Brigadir J pada Senin 11 Juli 2022 malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat itu pihak keluarga sedang berkumpul di dalam rumah duka. Adapun para polisi itu datang, kata Rohani, ada yang mengenakan seragam dinas berpakaian hitam putih dan pakaian bebas.